Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah bersama-sama menguatkan, meningkatkan dan mengokohkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bersyukur dan mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dan menggunakan kesempatan hidup ini untuk senantiasa berbuat yang terbaik dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian mengevaluasi dari segala noda dosa yang pernah kita perbuat dengan bertaubat dengan taubatan nasuha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir Allahu Akbar yang bermakna Allah Maha Besar benar-benar kita rasakan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahunnya. Kita kumandangkan takbir dengan penuh kekhidmatan dan kekhusyuan. Kita sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha berjamaah dengan sanak keluarga, dengan kerabat dan tetangga dengan penuh kekhidmatan dan kekhusyuan. Coba tengok saudara kita kaum muslimin di belahan dunia lain. Salah satunya saudara kita di Palestina. Betapa mereka menderita sepanjang kehidupan karena dijajah oleh kaum penjajah Israel. Mereka kehilangan orang tua dan keluarga, kehilangan harta, bahkan kehilangan masa depannya. Mereka kehilangan pendidikan, kehilangan guru-guru, kehilangan teman-teman, bahkan kehilangan gedung sekolahnya. Nyaris kehilangan negerinya. Kita dengar di media sosial suara tangisan anak-anak Palestina, menjerit ketakutan bahkan berlari tanpa arah. Tidak sedikit mereka berteduh di bawah tenda-tenda, kelaparan dan dahaga, sulit hidup bahkan merana. Sementara anak-anak sebaya di seluruh dunia, termasuk di negara kita, mereka bersukaria menjelang ikuti hari raya. Bahkan mereka pergi dan belanja di mal-mal megah. Anak-anak Palestina merasakan derita tiada tara, hilang masa indah terenggut oleh para penjajah. Orang-orang yang tidak punya hati hanya andalkan senjata. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara hari raya Idul Adha, maka kita akan teringat dengan hebatnya pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak? Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra semata wayangnya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya. Harta bisa dicari, jabatan bisa dititi, tapi anak tak bisa diganti. Rasa sayang seorang ayah pada anaknya tak perlu diragukan lagi dan tak perlu dipertanyakan lagi. Seorang ayah mungkin tak pernah berkata pada anaknya, "Aku sayang engkau wahai anakku." Tapi yakinlah bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya takkan bisa dikira. Ia menyayangi anak-anaknya tidak dengan kata-kata, tapi dengan relanya ia bekerja di bawah panasnya terik matahari, di bawah derasnya hujan. Ia bahkan rela bekerja apa saja demi bisa membuat anaknya tersenyum bahagia. Maka perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukanlah perintah yang ringan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini perintah berat dan teramat sangat berat. Tapi ketika Nabiullah Ibrahim yakin bahwa perintah menyembelih anaknya
benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ragu ia berkata pada Ismail kecil, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur maza tara." Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Quran Surah As-Saffat ayat 102. Ismail kecil saat itu berusia 7 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan 13 tahun. Tapi Ismail kecil bukanlah seperti anak seusianya. Bukanlah seperti anak sebayanya. Ismail kecil imannya sangat kuat. Ismail kecil pendiriannya sangat kokoh. Ismail kecil daya takwanya sangat kuat. Maka dengan tegas ia menjawab pertanyaan ayahnya. Ya abati f'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail kecil sepakat untuk melaksanakan penyembelihan, menjelang detik-detik penyembelihan di saat penuh kesedihan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surah As-Saffat ayat 103 sampai 109. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu selamat sejahtera bagi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah ini dapat dijadikan sebagai pelajaran dan keteladanan bahwa tirulah cara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang begitu taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim dan Ismail kecil di atas. Yang pertama, bahwa dalam beragama kita harus berani berkorban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mengorbankan anak semata wayangnya, walaupun Allah telah menebus Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kita bukan Nabi Ibrahim, kita tidak sehebat Nabi Ibrahim, kita tidak semulia Nabi Ibrahim, tapi kita sama-sama hamba Allah seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ismail. Kita punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita. Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan putra kita. Lalu apa yang harus kita korbankan dalam rangka kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, di setiap harinya kita hanya perlu mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqomah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Tidak hanya melaksanakannya, tetapi menunaikannya harus tepat waktu di awal waktu. Karena masih banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan waktu sholat. Ia menunaikan sholat di waktu sisa ketika sudah lelah tak berdaya. Padahal kita tidak akan rugi hanya menyita waktu 5-10 menit saja untuk sholat di awal waktu. Justru waktu 5-10 menit itu akan menjadi waktu yang lebih barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, sangat miris sekali banyak generasi muda Islam saat ini yang meremehkan syariat sholat. Dengan gagahnya ia meninggalkan sholat tanpa ada perasaan berdosa sedikit pun. Inilah yang Allah gambarkan dalam Quran Surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalaqa min ba'dihim khalfun ada'u sholata wattaba'u syahawati. Fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan, yang meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada momentum Idul Adha ini, marilah kita mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqomah melaksanakan sholat fardu 5 waktu di awal waktu. Sebagai orang tua, marilah kita berkorban untuk anak-anak kita dengan tidak bosan-bosan selalu memerintahkan, selalu mengajak dan selalu mengajarkan putra-putrinya agar selalu mendirikan sholat fardu 5 waktu. Karena menyuruh anak untuk menunaikan sholat fardu 5 waktu adalah tanggung jawab utama sebagai orang tua. Perhatikan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin.
Suruhlah anak-anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin sinin. Dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perhatikan hadis tersebut. Apakah keluarga kita telah melakukan sholat pada waktunya setiap hari? Setiap orang tua wajib mengajarkan anaknya yang telah menginjak usia 7 tahun untuk mengerjakan sholat fardu, bahkan sejak usia dini. Apabila anak itu sudah mencapai 10 tahun ke atas, maka ajakan berupa perintah untuk mengerjakan sholat harus lebih tegas lagi. Seorang muslim harus terus tetap mengajak keluarganya untuk mengerjakan sholat dan tidak boleh berdiam diri tanpa mengajak mereka untuk sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita korbankan dalam kehidupan ini. Dalam setiap pekannya kita hanya diminta untuk mengorbankan beberapa menit saja agar kaki ini kita langkahkan. Tangan ini kita ayunkan. Badan ini kita gerakan menuju rumah Allah, menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di awal waktu sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita bersegera menuju ke masjid untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Jangan sampai menunda keberangkatan ke masjid hanya gara-gara mengurusi urusan dunia, sehingga terlambat datang ke masjid hingga khatib sudah memulai menyampaikan khutbahnya. Jelas ini tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Memang seperti itulah fenomena yang terjadi pada saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Paling tidak ada 6 fenomena jamaah ketika sholat Jum'ah yang sering terjadi dan seharusnya menjadi fokus perbaikan bagi jamaah sholat Jum'ah. Yang pertama, terlambat datang ke masjid. Banyak jamaah yang sering terlambat datang ke masjid saat pelaksanaan sholat Jum'at. Padahal Allah menegaskan pentingnya bersegera menuju masjid dalam Al-Quran. Keterlambatan ini dapat mengganggu khusyuknya ibadah dan dapat mengurangi pahala ibadah sholat Jum'ah. Yang kedua, tidak membaca doa masuk masjid. Masuk masjid seharusnya diawali dengan doa. Sayangnya banyak jamaah yang masuk tanpa berdoa, bahkan lebih disayangkan jika mereka datang terlambat dan mengabaikan adab masuk masjid. Yang ketiga, tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid seharusnya dilakukan sebelum duduk di masjid, meskipun tidak wajib. Rasulullah menekankan pentingnya melaksanakan sholat sunnah ini, bahkan lebih utama daripada mendengarkan khutbah Jumat. Yang keempat, menghindari saf yang terdepan. Beberapa jamaah cenderung menghindari saf terdepan, baik dalam sholat Jum'ah maupun kegiatan ibadah lainnya. Meskipun saf terdepan masih kosong, sebaiknya jamaah lebih proaktif untuk mengisi posisi tersebut, menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap ibadah. Yang kelima, tidur saat khutbah. Fenomena ini sering terlihat di berbagai masjid, di mana sebagian jamaah justru tertidur pulas atau tidak khusyuk dalam ketika khatib menyampaikan khutbahnya. Ini mengurangi esensi dan makna dari pelaksanaan sholat Jumat. Yang keenam atau yang terakhir, pulang langsung setelah salam. Ada fenomena di mana sebagian jamaah langsung pulang setelah salam tanpa melaksanakan zikir, doa, atau sholat sunnah. Padahal momen setelah sholat Jumat adalah waktu yang baik untuk berdoa dan memperbanyak amalan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang harus kita korbankan saat ini, di setiap tahunnya Allah hanya minta kita untuk mengorbankan 2,5% dari harta kita yang sudah sampai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Dan tentunya di momentum Idul Adha ini, bagi yang berkelebihan harta, bagi yang berkelebihan rizki, agar berkurban dengan hewan ternak sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah pentingnya mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat betapa Ismail kecil menjadi penguat ayahnya untuk menjalankan perintah agama. Ismail kecil tak takut akan tajamnya pisau. Ismail kecil tak takut akan derasnya darah mengalir. Ismail kecil tak takut akan kehilangan nyawa. Ia lebih takut akan murkanya Allah jika perintah Allah tidak ia kerjakan. Saat ini, menjadikan anak yang paham agama dan mampu melaksanakan perintah agama bukanlah hal yang mudah. Tapi sesulit apapun dan sesusah apapun, itu sudah menjadi kewajiban kita selaku orang tua. Seorang anak bisa membawa kita ke surga.
Tapi seorang anak juga bisa menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka. Seorang anak lahir di dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Pertumbuhannya sangat amat tergantung dengan bagaimana orang tua mendidiknya. Jangan sampai kita sibuk mencari harta. Jangan sampai kita sibuk akan kehidupan dunia, lalu melupakan pendidikan agama anak kita. Seorang anak yang dipaksa untuk belajar agama hari ini, seorang anak yang dipaksa untuk menjalankan perintah agama hari ini, saat ini mungkin ia mengeluh, saat ini mungkin ia menangis, tapi yakinlah pada saatnya nanti ia akan bahagia. Dan pada saatnya nanti ia akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya yang telah memaksa dirinya untuk belajar ilmu agama dan untuk mengamalkan agama. Begitu juga dengan orang tua, pada saatnya nanti orang tua tak akan bangga dengan harta sang anak. Pada saatnya nanti orang tua tak akan bangga dengan kedudukan sang anak. Pada saatnya nanti orang tua tak akan bangga dengan jabatan sang anak. Tapi orang tua akan bangga, orang tua akan bahagia, orang tua akan senang ketika sang anak di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk tetap menjaga sholat fardu 5 waktu, menjalankan perintah agama, meneladani Rasulullah SAW dan menjauhi larangan agama. Di sela-sela kesibukannya tak lupa juga ia mengunjungi orang tuanya. Ia mendoakan orang tuanya setiap waktu, merawat orang tuanya, terlebih ketika orang tuanya sudah tua renta. Masyiral muslimin rahimakumullah, semoga anak-anak kita termasuk anak-anak yang ditakdirkan Allah memahami ilmu agama dan mengamalkan sepanjang hidupnya. Tafaqahu fid din. Amin, 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 Allahumma amin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga dari kisah Ibrahim atau Idul Adha ini, jika kita ingin berkorban, berkorbanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita punya harapan, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini. Dengan menabung kita berharap di hari tua punya harta yang cukup, lalu bisa hidup bahagia. Tapi ternyata bisa jadi kita jatuh sakit terbaring tak berdaya di atas kasur. Uang yang dikumpulkan sedemikian banyak menjadi tak berguna. Anak disekolahkan berharap kelak ia membanggakan orang tua, ternyata justru ia durhaka. Rumah dibangun seindah mungkin berharap bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman, ternyata rusak dimakan rayap, atau terkena gempa bumi, atau dilahap panasnya api sampai tak tersisa. Jika harapan kita digantungkan pada manusia, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Tapi jika harapan itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan doa dan ikhtiar, insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik buat kita. Tapi ingat, sesuatu yang terbaik menurut Allah bisa jadi sesuatu yang kita benci. Tapi yakinlah, perencanaan Allah adalah sebaik-baik perencanaan. Keputusan Allah adalah sebaik-baik keputusan. Maka pasrahkanlah semuanya kepada Allah. Terima apa yang telah menjadi takdir kita. Syukuri setiap detik yang kita lalui. Insya Allah kebahagiaan akan datang menghampiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah, serta pesan-pesannya dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah yang Maha Rahman Rahim senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat meneguhkan totalitas kepatuhan kita kepada Allah melalui hikmah kisah Ibrahim dan Ismail ini. Hadirin, marilah kita bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada kita semua. Kita diberikan kekuatan iman dan takwa. Kita dianugerahkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kita dianugerahkan anak-anak yang salih-salihah, yang aliman, hafid-hafidah lil muttaqina imaman. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kehilafan kami, maafkan segala kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cintamu, dengan rahmatmu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kesalahan kedua orang tua kami. Kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami, pernah sakit demi kebahagiaan kami, pernah gelisah demi kebahagiaan kami.
Kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas segala kebaikannya. Kami mohon ya Allah, ampuni segala kesalahannya. Muliakan kedua orang tua kami di sisimu. Masukkan kedua orang tua kami dalam syurgamu. Naungi kedua orang tua kami dengan cinta dan rahmatmu, sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Rabbana gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbana sighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang salih-salihah, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Anak-anak yang bisa menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, dengan iman dan ketakwaan. Jadikan ya Allah anak-anak dan keturunan kami menjadi cahaya kubur setelah kami berpulang, menjadi jariah setelah kami bertemu denganmu. Jadikan ya Allah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yakin cepat atau lambat suatu saat kami akan berpulang kepadamu. Engkau masih memberikan sisa umur kepada kami saat ini. Berikan ya Allah kekuatan agar sisa umur ini menjadi umur yang barokah, menjadi umur yang bermanfaat, umur yang membuat kami semakin rindu kepadamu, umur yang membuat kami semakin Engkau ridhoi. Ya Allah, andai satu saat ruh dan jasad kami berpisah, panggil kami dalam keadaan husnul khotimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, jadikan kematian bagi kami istirahat dari kepenatan dunia. Allahumma htim lana bil iman, wahtim lana bil islam, wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanina al muslimina wal mujahidina fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabi Muhammadin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Wahai yang maha pengasih, dan sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.